Ada yang pamer portfolio sahamnya kayak gini, untung 48% sampai puluhan juta. Tapi saya penasaran apakah ini insider trading? Saya akan bahas di video ini. Saya ngelihat ada yang share di sosial medianya dia, portfolionya, ini 48% keuntungannya atau sekitar 49 juta. Seperti biasa, saya penasaran ya baca komen-komennya kayak gimana, dan ternyata si yang ngeposting ini, dia keceplosan sesuatu. Kalau penasaran sahamnya apa, saya akan spill di akhir ya. Di komen tuh ada yang nanya ya, dapat bocoran dari mana kok udah tahu? Dan yang ngeposting portfolionya itu, dia bales orang dalam. Sepintas kelihatannya emang jadi keren ya, karena dari bocoran orang dalam dia bisa dapetin keuntungan sampai puluhan juta. Tapi yang nggak dia sadari bahwa statement ini berbahaya ya, karena mengarah pada tindak pidana Undang-Undang Pasar Modal yaitu insider trading. Ini penjelasan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi di mana seseorang membeli atau menjual saham berdasarkan informasi material yang belum dipublikasi kepada publik. Atau bisa sederhananya, informasi dari orang dalam yang dipakai untuk keputusan menjual atau membeli saham. Contoh informasinya itu seperti laba yang akan diumumkan, terus mungkin ada akuisisi perusahaan, atau perubahan signifikan yang akan mempengaruhi harga saham. Contoh insider trading itu, misalkan ada perusahaan A, di kuartal 1 dia memiliki kenaikan laba 100%. Dan ada orang yang bernama Y, dia tahu informasi ini, dan dia bocorkan kepada orang X untuk membeli sahamnya. Dan ketika membeli saham, ya udah pasti begitu dipublikasikan, harga sahamnya pasti langsung jadi naik. Contoh lainnya, misalkan kayak akuisisi. Jadi ada perusahaan A mau diakuisisi perusahaan B. Nah, ini bocorin sama orang dalam bahwa akan ada akuisisi itu, dan itu salah satu juga insider trading ya. Insider trading ini juga sempat terjadi dulu pada saat kasus Joska ya. Waktu itu Joska sempat terkenal banget ya, karena ini adalah penasehat keuangan yang sangat hype pada saat itu. Dan tentang insider trading ini, dia diduga melakukan tindak pidana membuka rahasia terkait perdagangan di bursa saham. Kalau nggak salah, waktu itu Joska menawarkan kepada klien-kliennya untuk membeli saham LUCK. Karena dia dapat bocoran atau insider trading bahwa saham LUCK ini akan naik. Tapi sayangnya pada saat itu saham LUCK ini malah jadi anjlok turun harganya sehingga semua klien-kliennya itu pada protes. Waktu itu kasusnya rame banget dan Joska ini diduga melakukan tindak pidana insider trading. Oke, jadi apa pelajarannya? Bahwa kalian harus hati-hati terhadap informasi insider trading, karena ini juga salah satu dari tindak pidana ya. Dan juga dari dua kasus tadi, belum tentu insider trading atau informasi-informasi yang diberikan itu valid. Karena bisa jadi kasusnya kayak Joska, yang dibilangnya bakal untung, tapi ternyata malah jadi rugi. Buat yang penasaran, tadi sahamnya apa? Nah, orang itu tadi nge-share sahamnya itu adalah ini ya, data.